warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempromosikan tentang kesehatan reproduksi pada remaja dengan tema pubertas. Sekarang kita masuk ke materi. Apa itu pubertas? Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentan usia berkisar antara 10 dan 14 tahun, dan pada anak laki-laki pubertas terjadi pada kisaran usia 12 sampai 16 tahun. Dalam masa pubertas, baik remaja perempuan maupun laki-laki akan merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Perubahan tubuh ini terjadi karena adanya perubahan hormon, salah satunya hormon pertumbuhan di masa pubertas. Selain pada remaja, orang tua juga sebaiknya memahami pubertas. Dan adapun tanda-tanda pubertas pada anak remaja, yaitu anak laki-laki, yang pertama, adalah ukuran testikel dan penis membesar. Tidak ada patokan yang baku mengenai kapan perubahan ini terjadi pada remaja laki-laki. Bertambahnya ukuran penis bisa terjadi sejak usia 9 tahun atau lebih dewasa. Meski sebagian remaja berusia 15 tahun yang masih belum mengalaminya, tapi jangan khawatir karena kondisi semacam ini biasanya masih dianggap normal. Kemudian perubahan yang kedua yaitu mengalami mimpi basah. Selama pubertas, remaja laki-laki juga akan mengalami mimpi basah, yaitu ejakulasi yang terjadi saat sedang tidur. Mimpi basah yang kamu alami terjadi karena adanya peningkatan hormon testosteron dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, intensitas mimpi basah ini akan berkurang. Kemudian perubahan yang ketiga, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak. Remaja laki-laki akan mengalami tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Kemudian perubahan yang keempat, suara menjadi lebih berat. Pembesaran ukuran larin, yaitu organ di mana pita suara terletak, akan membuat suara remaja laki-laki terdengar lebih berat. Kondisi ini sering dikenal sebagai pecahnya suara laki-laki. Hal ini normal sebab tubuh sedang beradaptasi dengan ukuran larin, yang suara pecah ini akan terjadi selama beberapa bulan pada kisaran usia antara 11 dan 15 tahun. Setelah itu, suara akan terus berkembang hingga sempurna dan biasanya menetap pada usia awal 20-an. Demikian juga dengan remaja putri. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja putri itu yang pertama adalah payudara mulai tumbuh. Payudara remaja perempuan akan mulai tumbuh, umumnya terjadi pada usia berkisar 8 sampai 13 tahun dan diawali dari area sekitar puting.
Di payudara, kemungkinan payudara yang satu tumbuh lebih dulu dibandingkan payudara lainnya, sehingga ukurannya dapat berbeda-beda antara kiri dan kanan. Kondisi ini masih dianggap normal. Yang perlu diperhatikan adalah bila perbedaannya sangat mencolok atau terdapat benjolan di payudara. Kemudian perubahan yang kedua yaitu tumbuhnya rambut di kemaluan dan di ketiak. Adalah hal yang normal dan tidak perlu dirisaukan atau merasa malu. Yang terpenting adalah senantiasa menjaga kebersihan tubuh, terutama bagian pada area organ vital. Kemudian yang ketiga, menstruasi. Perempuan memiliki sel telur yang akan menjadi janin bila dibuahi atau bertemu sperma dari laki-laki. Tiap bulan, rahim membuat lapisan darah dan jaringan sebagai tempat menempelnya sel telur yang akan dibuahi. Namun, jika sel telur tidak dibuahi, pada akhirnya akan luruh dan keluar dari vagina dalam bentuk darah menstruasi. Periode menstruasi umumnya berlangsung sekitar 2-7 hari. Gantilah pembalut secara teratur setiap 4-8 jam untuk menjaga kebersihan organ vital. Hal-hal yang perlu diingat untuk remaja, baik itu remaja putri dan remaja putra, setelah memasuki masa pubertas, remaja perempuan sudah bisa hamil pada masa subur dan remaja laki-laki sudah mampu membuahi. Kemudian pada masa-masa ini pula seorang remaja akan mengalami peningkatan hormon seksual sebagai perkembangan alami tubuh. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kehamilan pada remaja. Jadi kalau seandainya terjadi kehamilan pada remaja di usia dini, jadi hal-hal yang penting untuk remaja dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda pubertas. Berikanlah pendidikan seks yang tepat pada anak. Selain itu, orang tua juga perlu membantu para remaja menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan apapun menyangkut tubuh mereka, sehingga terhindar dari bahaya pergaulan bebas yang bisa menyebabkan kehamilan pada remaja. Saya akan memutarkan sebuah video tentang dampak dari kehamilan pada remaja. Marilah kita saksikan bersama-sama videonya. Bahaya seks bebas pada remaja. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Apakah seks bebas diperbolehkan? No, karena dilarang oleh agama dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyebabnya usia, spiritual, pacaran, ekonomi, dan lingkungan. Dampaknya putus sekolah dan hancurnya masa depan, aborsi, HIV, dan PMS. Dampak negatif kehamilan di luar nikah, sosial, fisik, psikologis. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, infeksi kandungan, kanker serviks, bayi lahir prematur, dan malnutrisi. Resiko yang dapat dialami oleh ibu: mengalami tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan eklamsia atau kejang pada saat hamil. Selanjutnya, risiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik pada saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Cara mencegahnya: mendekatkan diri pada Tuhan,
berpikir positif, beraktivitas yang positif, memilih lingkungan yang positif, memahami dampak negatif seks bebas. Marilah kita cegah seks bebas untuk masa depan yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.